Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Pelajaran kita akidah malam ini yaitu pembahasan tentang rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Kejadian-kejadian hari akhir itu panjang dan kita sudah sampai yang ke-10. Kata beliau, al-amru al-ashiru, perkara yang ke-10. Mimma yakunu yaumul qiyamah, apa yang terjadi pada hari kiamat. Dukhulul jannati, yaitu masuknya setiap mukmin ke dalam surga. Semoga Allah SWT menakdirkan kita masuk ke surganya. Wa asyara ilaihi al-mu'allifu rahimahullah biqaulihi wa awwalu man yastaftihu babal jannati Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Pertama orang pertama yang minta dibukakan pintu surga adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badaliluhu, dalilnya bahwa yang pertama mengetok pintu surga adalah Rasulullah. Ma sabata fihi fi sahihi Muslim. Hadis yang sahih di dalam Imam Muslim. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ana awwalu syafi'in fil jannati. Saya orang pertama yang menolong, yang bisa menjadi penolong. Syafi' itu penolong, pemberi syafaat. Fil jannati, di surga. Wa fi lafdzin, di lafaz lain, ana awwalu man yaqra'u babal jannati. Saya, kata Rasulullah, orang pertama yang mengetok pintu surga. Wa fi lafdzin, di ayat lain, di hadis lain, ati babal jannati, aku mendatangi pintu surga. Jadi beliau pertama yang mendatangi pintu surga. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Fastaftahu, maka aku minta dibukakan pintu. Fayakulul khazinu, maka penjaga surga itu berkata, Man anta, siapa engkau? Fa'akul Muhammadun, aku menjawab Muhammad. Fayaqulu, maka penjaga surga mengatakan, Bika umirtu, belum ada orang masuk surga. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fastaftahu, perkataan fastaftahu ai atlubu fathal bab, aku minta dibukakan pintu. Wahada min nikmatillah, ini termasuk nikmat Allah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syafa'ata al-ula, karena syafaat pertama,
allati yashfa'uha fi arasatil qiyamah liizalatil kurub wal humum wal humum. Nah, bahwa syafaat pertama yang diberikan Allah kepada beliau yaitu syafaat beliau di arasatil qiyamah. Arasatil qiyamah itu di mahsyar. Liizalatil kurub, untuk menghilangkan kurub. Kurub itu kesusahan-kesusahan. Karena sudah 50.000 tahun diterik matahari dengan siksa yang demikian dahsyat. Nah, matahari di atas kepala 1 mil, yang air peluhnya ada sampai lututnya, pusarnya, lehernya, bahkan ada yang sampai hidungnya karena panasnya. 50.000 tahun. Kita manusia jarang yang hidup 100. Nah, tapi kedahsyatan arasatil qiyamah mahsyar itu bisa diatasi dengan keimanan dan ketakwaan kita di dunia ini. Di antaranya panasnya dipayungi oleh sedekah. Kata Rasulullah SAW, almar'u fi dhilli sadaqatihi. Manusia atau mukmin berada dalam naungan, berada dalam payung atau di bawah payung sedekahnya. Itu di antara faedah sedekah untuk oleh Allah dijadikan payung melindungi dari panasnya mahsyar. Nah, maka yang punya kelapangan hendaknya dibiasakan untuk sedekah untuk melindungi kita dari dahsyatnya mahsyar. Kata Rasulullah, walaupun hanya dengan separuh biji kurma, asalkan ikhlas karena Allah untuk menjaga dirinya, melindungi dirinya, membuat payung. Sampai kata para ulama, walaupun 1 siung bawang. Jadi bawa 1 bawang, bagikan ke tetangga 1 siung, itu sudah bisa jadi payung. Nah, syafaat pertama beliau adalah pada mahsyar ketika manusia dalam kegentingan selama 50.000 tahun. Wal humum, kesusahan. Wal humum, keresahan. Karena di bawah siksa, tidak ada mati lagi. Tidak ada tempat berteduh, tidak ada kondisi kelaparan, kehausan. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Wasyafa'atu tsaniyah, syafaat kedua, linailil afrah wassurur. Untuk mencapai atau memperoleh kegembiraan dan kesenangan. Fayakunu syafi'an lil khalqi alaihi salatu wassalam. Maka syafaat Rasulullah kepada makhluk itu fi daf'i ma yadurruhu, untuk menghilangkan apa yang membahayakan atau yang menyusahkan. Wajal bima yanfa'uhum, dan mendapatkan apa yang bermanfaat. Ini syafaat Rasulullah SAW. Wala dukhula ilal jannati, tidak ada orang bisa masuk surga illa ba'da syafa'atir Rasul alaihi salatu wassalam, kecuali setelah mendapat syafaat, setelah syafaatnya Rasulullah. Li'anna dzalika sabata fis sunnah kama sabak, sebagaimana sudah lalu tadi di Muslim. Ini orang nggak bisa masuk surga kecuali ada syafaat dari beliau. Wa syara ilaihi Allahu azza wa jalla, juga diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya, hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka mendatangi surga, wa futihat abwabuha, dan dibukakan pintu surga. Fa innahu lam yakul hatta idza ja'uha
Nah, futihat. Nah, di sini ada wawunya wa futihat. Wa fihi isyaratun, maka ini isyarat ila anna hunaka syai'an qabla al-fathi. Bahwa sebelum dibukanya pintu surga ada sesuatu. Apa itu? Wa huwa asy-syafa'ah, yaitu pertolongan. Nah, jadi adanya syafaat dari Rasulullah SAW pada orang-orang mukmin untuk bisa masuk jannah. Amma ahlun nar, adapun kalau penduduk neraka, naudzubillah, semoga Allah lindungi kita semuanya. Faqala fihim, maka Allah mengatakan hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ini enggak pakai wawu, menunjukkan bahwa penduduk neraka itu langsung. Tidak ada sesuatu sebelum masuk neraka, langsung ya'tunaha muhayyi'atun fatab'watuhum, maka mereka langsung masuk saja. Tidak ada urusan. Kalau orang mukmin masih nunggu adanya syafaat dari Rasulullah. Tapi kalau sudah melewati jembatan, itu sudah dipastikan masuk surga. Sudah tidak ada lagi yang namanya kesusahan. Nah. Wa awwalu man yadkhulul jannata, orang pertama yang masuk surga minal umami, dari umat, ummatuhu adalah umatnya Rasulullah. Nah, hadza haqqun sabitun, ini adalah benar. Bahwa apa? Yang pertama, umat pertama yang masuk surga adalah umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Daliluhu, dalilnya mana? Ma sabata fi sahihi Muslim. Hadis yang sahih di dalam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun. Kami ini umat terakhir. Nah, al-awwalun yaumal qiyamah, tapi menjadi umat pertama pada hari kiamat. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannata, dan kita ini, kata beliau, orang pertama yang masuk jannah. Alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad, ada peluang besar untuk bisa masuk surga dibanding umat-umat terdahulu menjadi masuk surga pertama. Dengan syarat mengikuti, meneladani beliau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengatakan nahnul akhirun as-sabiqun. Kami ini orang umat terakhir tapi umat terdahulu, umat yang didahulukan, as-sabiqun yaumal qiyamah. Jadi yang didahulukan, bahkan dari sisi jumlah baris ketika itu ada 120 baris. 120 baris itu yang 80 itu umat, yang 80 itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Sementara sisanya berapa? 40 ya. Yang 40 itu umat nabi-nabi sebelumnya. Nah, semoga kita semuanya ini dan keluarga kita, anak-anak istri kita termasuk ini yang masuk surga tanpa ke neraka. Wa hadza yasmilu kullu mawaqifil qiyamah. Nah, ini mencakup semua yang ada di hari kiamat, yang berdiri di hari kiamat, dipilih orang-orang yang didahulukan adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Tatimmatun, ada tambahan kata beliau, abwabul jannati, pintu surga, lam yadhkurhal mu'allif, beliau di kitabnya tidak menyebutkan, beliau yang dimaksud Syekhul Islam Ibn Taimiyah,
Yang saya baca ini penjelasan dari Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah. Di kitabnya Syekhul Islam tidak menyebutkan tentang pintu surga. Lakinnaha hanya saja walaupun tidak disebut maunya beliau menyebutkan. Lakinnaha tapi pintu surga itu ma'rufatun. Sudah ma'ruf, sudah diketahui. Annaha samaniyatun, bahwa pintunya ada 8. Kalau pintu neraka ada 7. Qala Allah Ta'ala hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha. Ini menerangkan bahwa surga itu ada pintu-pintunya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi man tawadda'a wa asbaghal wudu. Rasulullah mengatakan terhadap orang yang berwudu dan menyempurnakan wudunya. Sebagaimana dicontohkan Rasul dan telah kita pelajari, alhamdulillah, bahkan kita praktekkan. Semoga Allah berikan taufik pada kita semua bisa berwudu dengan benar seperti yang dicontohkan beliau. Wa tashhadu, dan dia berdoa ya, setelah selesai wudu berdoa. Selesai berdoa kata Rasulullah SAW, illa futihat lahu, bagi orang yang berwudu dengan benar dan membaca doa, maka dia akan dibukakan abwabul jannati, pintu surga as-samaniyatu, pintu surga yang 8. Ini dalil bahwa pintu surga 8. Yadkhulu min ayyiha sya'a. Orang itu bisa masuk surga dari mana saja, dari 8 itu yang dikehendaki. Ini apa ini? Keutamaan berwudu asalkan wudunya benar. Seperti yang dicontohkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil abwabu, pintu-pintu ini kanat samaniyatun, ada 8. Bihasbil amal. Kok 8 itu mengikuti amalan, perbuatan. Li'anna kulla babin lahu ummalun. Masing-masing pintu punya menjadi tujuan amalan. Nah, fa'alus shalah, maka orang yang ahli shalah yunaduna min babis shalah, dipanggil dari pintu sholat. Dari 8 itu ada babus sholah namanya, pintu sholat. Pintu sholat ini yang memanggil orang ahli sholat. Nah, karena ada orang yang diberi taufik oleh Allah untuk mampu sholat. Banyak sholatnya. Bangun tidur malam ya jam 2. Bangun sholat 11 rakaat. Kemudian sholat lagi sebelum sholat subuh. Setelah sholat subuh, dia duduk zikir. Begitu zuhur, sholat lagi. Sholat apa namanya? Azraq atau sholat zuhur ya. Yang kata Rasulullah seperti orang apa? Umroh ya. Seperti pahalanya orang umroh sempurna. Setelah zuhur nanti ada sholat apa? Duha. Sampai minimal 2 rakaat, 4 rakaat. Setelah duha, duhur. Setelah duhur, sebelum duhur ada rawatib 2 rakaat. Setelah duhur 2 rakaat. Nah, banyak sholat. Nah, dan tidak semua orang diberi kemampuan oleh Allah seperti itu. Makanya orang yang diberi kemampuan nanti masuk dari pintu sholat. Dipanggil oleh pintu itu, wahai ahlus sholat, wahai orang-orang yang ahli sholat, ta'alau mari ke sini, masuk sini. Wa ahlus sadaqah, ada juga ahli sadaqah. Gampang ringan hati dan tangannya sadaqah. Ada namanya wa ahlus sadaqah, orang yang ahli sadaqah. Min babis sadaqah, dipanggil dari pintu sadaqah. Wa ahlul jihad, ada orang yang ahli jihad.
hidupnya untuk berjihad, berdakwah. Diseru dari pintu jihad. Nah, wa alusiyam min babir royan, adapun orang yang puasa dipanggil dari pintu royan. Waqad yufakullahu azza wa jal, terkadang ada orang diberi taufik oleh Allah, ba'dun nas, sebagian manusia, li'amalin salihatin syamilatin, bisa mengamalkan tadi itu. Mulai pintu sholat, pintu sedekah, pintu jihad, pintu puasa. Nah, fayud'a, maka dipanggil min jami'il abwab, dari pintu, dari semua pintu. Kama fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Seperti dalam Bukhari Muslim hadis dari Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillah. Nah, barang siapa menafkahi dua istrinya. Loh itu loh, semangat. Tuh, nikah dua. Tapi harus ikhlas karena Allah. Karena satu istri saja udah pusing. Kalau dua, nah, tambah pusing. Kalau ingin hilang pusingnya, tiga. Insya Allah kalau tiga, sudah hilang. Kalau para ulama mengatakan dari yang sudah pengalaman, kalau sudah tiga itu hilang pusingnya. Ojo tiga, dua aja, enggak nyampe-nyampe ini sudah umurnya. Tapi harus ikhlas karena Allah. Diseru min abwabil jannati, akan diseru dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, wahai hamba Allah. Hada khairun, ini baik. Wa dzukiral hadis, wa dzakaral hadis. Nah, dilanjutkan oleh beliau hadisnya. Wa fihi faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Di hadisnya itu Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi engkau dan bapakku, ibuku ya Rasulullah. Ma ala man da'a man du'iya min tilkal abwab min daruratin falyud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha. Siapa yang dipanggil dari pintu-pintu itu? Nah, apakah ada seorang yang bisa dipanggil dari pintu-pintu itu? Qala na'am, kata Rasul, ada. Wa arju, dan aku berharap, aku berkeyakinan, antaku naminhum, bahwa engkau termasuk orang yang dipanggil dari pintu 8 pintu surga. Ini diterangkan para ulama bahwa beliau termasuk di antara yang dipanggil dari 8 pintu surga. Fa'in qulta idza kanat atil abwabu bihasbil a'mal. Kalau pintu itu tergantung amalannya, lazima, konsekuensinya, an yud'a kulla ahadin min kulli tilkal abwab. Berarti akan dipanggil setiap orang, akan dipanggil kullu ahadin min kulli tilkal abwab, dari masing-masing pintu itu. Idza amila bi amaliha, kalau dia mengamalkan amalannya itu. Yud'a minal bab al-mu'in, mangkana bika yuksiru minal amalil al-mukhassis lahu. Tergantung dominasi, ya, kata beliau,
Dominasi orang itu beda-beda. Ada orang yang kuat puasa, Dawud. Dawud itu sehari buka, sehari enggak. Kan jarang orang mampu seperti itu. Nah, ada di sini ya, di Dengkon. Ya, maksudnya ada. Sehari buka, sehari puasa. Jarang kan. Di di Lumajang pernah saya tahu ada orangnya. Terus di Mondoroko kapan itu sudah wafat rahimahullah. Di Gunung Kawi ada masih hidup, masih seumuran saya juga. Saya kan saya sendiri tidak mampu Dawud. Nah, sehingga itu tadi. Idza kana hadzal rajulu katsirus shalat. Contohnya misalnya ada orang banyak sholat. Sehingga jarang untuk hadas itu jarang. Batal dari tohara itu jarang. Maka akan diseru karena dia banyak sholat dari pintu sholat. Demikian juga kasirus siyam min babir rayyan. Walaisa kullu ihsanin tahsilu lahul kasrah. Karena tidak semua orang itu bisa melakukan amalan yang mendominasi seluruhnya. Nah, fi kulli amalin saleh. Jarang orang bisa mendominasi amalan-amalan soleh itu. Ada yang satu, yang ini sholat, biasa sholat, ini jihad, ini biasa dakwah. Tapi ada, di antaranya siapa? Abu Bakar As-Siddiq itu. Li'anna katajidu fi nafsika ba'dul a'mal aksar wa ansad min ba'din. Karena engkau sendiri, engkau dapati dirimu, nah, itu bisa mudah untuk mengamalkan wa ansatu dan semangat. Saya itu semangat kalau sedekah. Saya itu semangat kalau dakwah, berjihad. Nah. Lakin qad yamunnullahu ala ba'din nas. Tapi kadang Allah Subhanahu wa taala itu memberi karunia pada sebagian manusia, ala ba'din nas. Pada sebagian manusia. Fayakunu nasyitan qawiyan, orangnya semangat dan kuat. Fi jami'il a'mal untuk melakukan semua. Dia ahli puasa, ahli sholat, ahli sedekah. Kama sabaqa fi kisati Abi Bakrin radhiyallahu an. Ya. Saking biasanya Rasulullah habis sholat subuh itu. Habis sholat subuh Rasulullah kumpul dengan sahabat. Siapa yang hari ini sedekah? Abu Bakar sendiri yang ngasuh. Bar pagi masian habis sholat subuh. Siapa yang hari ini mengunjungi orang sakit? Saya. Siapa yang hari ini puasa? Saya. Siapa yang hari ini mengantar jenazah? Saya. Sampai sekian amalan disebut oleh Rasul, yang jawab cuma Abu Bakar sendiri. Sampai yang lain heran. Kok bisa, bagaimana? Dan oleh Abu Bakar diceritakan. Pagi loh, satu pagi itu sudah sekian amalan soleh. Nah, itu karunia yang Allah khususkan pada orang-orang yang Allah pilih. Nah, itu yang ke-10. Jadi panjang ya, iman kepada hari akhir saja masalahnya panjang. Dan mungkin kita baru dapat pelajaran ini mulai SD sampai pensiun ya. Oh, TK ya, mulai TK sampai pensiun. Pak Wiji kan sudah pensiun ini. Baru nyampe pelajaran rukun iman kelima yang rinci ya di sini. Di TK ya hafal sampai lulus ya hafalan tok. Enggak dibahas. Al-amrul ahadi asyara yang perkara yang ke-11. Mimma yakunu yaumul qiyamah
tentang kejadian hari kiamat asy-syafa'ah. Nanti di sana ada syafaat. Kayaknya banyak orang sekarang sebentar-bentar sebentar-bentar syafaat ya. Bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah ya. Apa itu syafaat? Syafaat maknanya pertolongan. Wa qad dzakara al-muallifu Syekhul Islam mengatakan walahu Rasulullah itu fil kiamati pada hari kiamat salasu syafaat. Rasulullah itu pada hari kiamat memiliki 3 syafaat. Nah, wasyafaat di sini bentuknya jamak. Jam'u syafaatin. Syafaat ini jamaknya syafa'ah. Kalau ini tunggal. Wasyafa'atu, syafaat itu apa? Fil lughah menurut bahasa ju'ila syai'u syaf'an. Menjadikan sesuatu itu lengkap. Nah, jadi asalnya belum lengkap, dilengkapi. Atau ganjil menjadi genap. Nah, kalau secara istilah at-tawassut itu menengahi, menjadi penengah lil ghairi, menjadi penengah pada yang lain, bijal bimanfaatin. Nah, misalnya jenengan mau nagih utang, tapi malu atau takut mau ngetok pintunya. Kemudian sebelahnya tahu ada apa Pak? Ini loh, saya ada hajat, ada perlu ke Bapak ini. Tapi gimana ya rasanya? Oh ya sebentar, tak ketokkan pintunya. Yang ketokkan ini namanya syafi' itu. Syafi' artinya penyempurna. Musyafaat itu penyempurna. Atau penengah kalau di sini perantara. Nah, atau kata Rasulullah SAW, syafi' tu syafa'. Jadilah kamu itu penyempurna, maka kamu akan ditolong. Ya. Kalau tadi syafaat di awal diartikan pertolongan. Syafi' tu syafa' dicontohkan misalnya jenengan nggak punya uang, tapi jenengan punya kenalan orang punya uang. Ada orang butuh misalnya untuk dakwah, untuk apa butuh, cuma ngabari, Pak tolong ini dibantu, dia lagi butuh untuk ini misalnya, saya sendiri lagi tidak ada. Nah, kemudian dia bantu, maka yang meminta tolong tadi, yang menghubungi itu namanya syafi', yang melengkapi juga, dan itu mendapat pahala sebagaimana juga yang bantu. Nah, walaupun cuma sekedar menjadi perantara bahasa kita. Tawassut itu penengah. Untuk mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Wa munasibatuha lil istiqaq dhahiratun. Li'annaka idza tawassatta lahu sirta ma'ahu syaf'an tasaffa'hu. Istiqaq artinya melengkapi. Nah, wa syafa'atu tanqasimu ila qismaini. Syafaat itu ada 2. Jadi karena kita sering mendengar syafaat, maka sekarang kita pelajari. Mohon dipahami dengan sebaik-baiknya supaya bisa mengerti mana yang benar, mana yang tidak. Sehingga karena mesti kita butuh syafaat. Nah, kata tadi di awal sudah disebutkan orang tidak bisa masuk surga kecuali ada syafaat. Syafaat dari Rasulullah SAW. Syafaat itu dibagi menjadi 3. Menjadi 2. Syafa'atun batilatun. Pertama disebut syafaat batilah. Batil itu ya batil. Atau juga bahasa kita batal. Batal itu enggak jadi. Enggak sah.
Artinya yang tidak mendapat pertolongan. Wa syafa'atun sahihatun, yang kedua syafaat yang sahih. Apa sahih? Benar ya. Fasyafa'atul batilatu, syafaat yang batil, yang tidak sah, yang orangnya pun tidak akan ditolong. Ma yata'allaku bihil musyrikun, yaitu syafaat yang ada pada orang-orang musyrik. Fi asnamihim, ketika mereka menyembah berhalanya. Jadi ini tujuan utama mereka menyembah berhala untuk mendapatkan syafaat, mendapat pertolongan nanti di hadapan Allah. Haitsu ya'budunahum, ketika mereka menyembahnya, wa yas'umuna, mereka meyakini annahum syufa'a, bahwa sesembahan-sembahannya itu menjadi penolong. Syufa'a itu jamak, menjadi penolong. Syufa'un lahum indallah, menjadi penolong mereka nanti di hadapan Allah. Jadi orang musyrikun bukan tidak percaya pada Allah, percaya. Cuma nanti menghadap Allah itu butuh penolong. Maka mereka buat penolong-penolong atau sesembahan-sesembahan ini. Kama qala Allah Ta'ala, seperti yang Allah terangkan, wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah pada selain Allah, ma la yadurruhum, yaitu sesembahan yang tidak membahayakan mereka, wa la yanfa'uhum, dan tidak bisa memberi manfaat pada mereka. Wa yaquluna, mereka mengatakan, kalau ditanya, kenapa sampean sembah berhala-berhala ini? Nah, kata mereka, haulai, sesembahan-sembahan ini, syufa'auna, penolong-penolong kami, indallah, di sisi Allah. Nah, jadi tujuannya cuma sebagai apa tadi? Perantara. Nah, bukan saya nyembahnya ya ke Allah, nyembah Allah, cuma patung-patung ini perantara saja. Nah, wa yaquluna ma na'buduhum, di ayat lain, kalau ini surat Yunus ya 18. Di Az-Zumar ayat 3, kami mana butuhum, kami tidak menyembah mereka illa liuqarribuna, agar supaya sesembahan-sembahan itu lebih mendekatkan kami ilallahi zulfa, supaya mendekatkan kami kepada Allah zulfa, lebih dekat lagi. Zulfa itu artinya lebih dekat. Nah, supaya kalau enggak lewat patung-patung ini, ya dekat, cuma kurang dekat gitu kepada Allah. Padahal kenyataannya malah sebaliknya ya. Malah tambah jauh, malah tidak diampuni oleh Allah. Lakin hadhi syafa'atu batilatun. Tapi syafaat ini, kata beliau, batilah. La tanfa'u, tidak memberi manfaat sama sekali. Kama qala ta'ala, fama tanfa'uhum syafa'atuhumus syafi'un. Maka tidak memberi manfaat pada mereka syafaatnya yang mereka yakini memberikan syafaat. Nah. Wasyafa'atu sahihah, syafaat yang kedua, ma jumi'at surutun salasatun. Suruton salasatan. Kalau syafaat yang benar adalah syafaat yang terkumpul padanya 3 syarat. Ya, kalau kita ingin mendapat syafaat atau orang itu mendapatkan syafaat kalau terkumpul padanya 3 syarat. Al-awwalu, yang pertama, ridallahu anis syafi', adanya ridho Allah kepada syafi'. Karena nanti setiap orang itu bisa jadi syafi'. Bisa. Nah, masing-masing kita bisa menjadi syafi'. Nah, syafi' itu misalnya orang itu mestinya masuk neraka, nggak jadi. Karena ditolong. Jangan ya Allah, itu teman saya. Dulu ngaji sama saya, rajin ngajinya. Orangnya baik, Masya Allah. Nah itu dia menjadi syafi'. Orang yang mau nolong disebut syafi'. Itu syaratnya yang mau menolong itu
harus diridhoi oleh Allah. Asani yang kedua, ridhohu, adanya ridho Allah anil masfu, kepada yang mau ditolong. Yang mau ditolong juga harus diridhoi. Lakin nasyafa'atul uzma fil mauqif amma li jami'in nas man radhiyallahu anhu man lam yarda anhum. Beda kalau syafaat Rasul ya. Kalau ini syafaat secara bukan Rasul saja, selain Rasul juga bisa memberi syafaat. Kalau syafaat Rasul di mahsyar itu baik orang yang diridhoi maupun yang tidak diridhoi itu mendapat dari Rasul, karena berhentinya urusan mahsyar itu setelah syafaat Rasul. Yang ahli neraka masuk neraka. As-salisu, syarat ketiga, iznuhu, harus ada izin dari Allah fi syafaati. Nah, wal iznu, dan izin dari Allah la yakunu illa ba'dar ridha anis syafi' wal masfu. Kapan diberi izin? Kalau Allah meridhoi orang yang mau menolong dan yang mau ditolong, keduanya harus orang-orang yang diridhoi oleh Allah, baru diberi izin oleh Allah. Nah, ada orang yang mau masuk neraka enggak jadi, ada orang yang sudah masuk neraka diringankan di neraka, ada orang yang masuk neraka dikeluarkan dari neraka, ada yang orang di surga dinaikkan derajatnya. Itu semua masuk jenis-jenis syafaat. Nah, wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha' wa yarda. Ini dalil tentang 3 syarat tadi. 3 syarat syafaat yang sahih, yang benar. Berapa banyak dari malaikat di langit? Ini malaikat ini. Nah, la tughni syafa'atuhum, tidak bermanfaat syafaat malaikat itu sama sekali. Illa min ba'di ayyadzanallah, kecuali setelah mendapat izin dari Allah. Jadi malaikat pun memberi syafaat. Nah, liman yasha' wa yarda, kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah. Nah, walam yakul anis syafi' walal masfu' lahu liyakunu asmal. Juga firman Allah, yauma idzin la tanfa'us syafa'atu illa man adina lahu rahman wa radiya lahu qaula. Pada hari itu tidak bermanfaat syafaat kecuali orang yang diizinkan oleh Ar-Rahman dan Allah ridha pada mereka. Juga firman Allah, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak bisa menolong kecuali orang-orang yang diridhoi. Nah, mereka tidak bisa menolongnya kecuali orang-orang yang diridhoi, yang bisa ditolong. Fal ayatul ula tatadammanu syurutus salasah. Ayat pertama tadi mengandung 3 syarat tadi. Wasanya tatadammanu syartaini, ayat kedua tadi mengandung 2 syarat. Wasalisatu tatadammanu syartan wahidan. Yang ayat ini mengandung 1 syarat, yaitu orang yang akan diberi syafaat itu hanya orang yang diridhoi. Nah, kalau Nabi sendiri syafaatnya ada 3. As-syafa'atul uzma, yang pertama disebut syafa'atul uzma. Tadi itu orang, nanti akan diterangkan satu-satu apa itu syafa'atul uzma. Yang kedua wasyafa'atu li ahlil jannah. Syafaat bagi penduduk surga, lihat hulul jannah, supaya masuk surga. Jadi ya, orang misalnya berkerumun di pintu surga, mau masuk. Nggak bisa ternyata. Ditutup. Nunggu apa itu? Nunggu syafaat. Nah, baru Rasulullah ngetok pintunya, kemudian dipanggil di dalam. Yang ketiga, wasyafa'atu fi man yastahiqqun nar alla yadkhuluha. Syafaat Rasulullah
kepada orang yang mestinya masuk neraka, tidak jadi masuk neraka karena diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Ada banyak kan sahabat tanya, siapa orang yang paling berhak mendapat syafaatmu? Ya Rasulullah. Beliau menjawab orang yang mengucapkan la ilaha illallah shadiqan biqalbihi, jujur dengan hatinya. Wa fi man dakhalaha an yahruju minha. Dan syafaat beliau yang ketiga kepada orang yang sudah masuk neraka kemudian dikeluarkan dari neraka. Nah, insyaallah pertemuan berikutnya akan dibahas ini 3 macam syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi pembahasan kita sampai ke masalah apa? Syafaat. Wallahu a'lam, mudah-mudahan menambah iman kita, menambah takwa kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.